kalian yang pertama. Terus yang kedua, selalu pikir resiko terburuk dan yakinkan diri kalian memang siap. Ya. Tidak Siap sampai untuk 3 menit aku bangkit kembali ya. Dan aku tidak keluar dari kubur ya. Mari kita bacakan firman Tuhannya orang Kristen ini teman-teman, dengan penuh hikmat, tanpa niat untuk melecehkan kitab yang mereka anggap suci, walaupun secara ilmiah tidak bisa dikatakan suci. Karena sampai sekarang saya tidak mendapatkan alasan kenapa kitab ini dikatakan suci. Aku tahu kesusahanmu. Kalau standar di Islam yang namanya kitab suci itu harus seperti Firman ini. Tuhan. Kalau mereka kan diurapi oleh Roh Kudus juga. Nggak ada, aku udah tanya berkali-kali apa alasan kitab kau dikatakan suci. Nggak mampu mereka menjawab karena memang nggak ada alasan. Ya, Nanti mereka kita bilang bahas itu. Jangan kau larikan dulu ke pembahasannya. Ini lagi jemaat sibilis ini. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat sibilis. Jadi kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku jemaat sibilislah mereka, karena mereka berkata, aku anak Tuhan, aku Yahudi rohani. Padahal jangan-jangan kau keturunan Fir'aun. Bani Edom, ngaku-ngaku pula lah Yahudi rohani. Ternyata menurut kitab Wahyu, kalian itu adalah jemaat sibilis TV. Wahyu pasal 3 nomor 9. Lihatlah aku akan membuat mereka yang berasal dari jemaat sibilis, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Saudara, aku akan membuat mereka datang dan bersujud di depan kakimu dan mengakui bahwa aku mengasihi engkau. Inilah bukti nyata apa yang kami sampaikan sesuai dengan kitab mereka, bahwa ternyata kalian-kalian yang mengaku Yahudi rohani padahal bukan. Naik kau kunggin, kau bukan orang Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi rohani kau. Kata Yesus kau jemaat sibilis. Ya? Naik kalian yang ngaku-ngaku Yahudi rohani, ternyata kalian semuanya jemaat sibilis. Dengarkan baik-baik. Ternyata salah satu ciri-ciri jemaat sibilis adalah apa? Mengaku Yahudi padahal bukan. Yahudi rohani lah konon. Ya, aku catat dulu ini ya. Nah, jadi kenapa kita umat Islam ini harus takut? Ya, kenapa kita harus takut? Terakhir kita ini bakalan mati. Dunia ini cuma sementara. Apa yang bisa kalian nikmati di dunia ini? Hidup nggak sampai lah 100 tahun. Makan pun cuma sampai tenggorokan. Baju pun bentar lagi jadi sampahnya. Ini baju aku yang harganya 2 juta ini, ya aku buang nanti jadi secondan harganya 50.000. Dipakai ya paling dipakai kalau udah ini. Ya walaupun ini Bunda Ike yang beliin 2 juta memang harganya. Ya karena orang Islam itu karena Tuhannya benar ya banyak juga yang kaya. Yang kaya yang mau kerja lah. Yang nggak kerja walaupun Islam kau pikir bisa kaya, kau pikir apa? Bapak kau rupanya Tuhan. Nggak ada ceritanya Tuhan kita bapak-bapak. Kalau orang lain memang Tuhannya bapak-bapak. Ya gitu. Kalau Tuhan kita bukan bapak-bapak ya. Nah jadi teman-teman yang kucintai, Papa Rena, kita lagi membahas tentang ini, jemaat sibilis yang ngaku-ngaku Yahudi padahal dia bukan Yahudi ya. Nah jadi teman-teman yang perlu dipahami sekali lagi, kalau kalian memang betul-betul tidak takut kehilangan dunia, kejarlah Allah. Karena sang pemilik alam semesta ini tentu akan memerintahkan alam semesta ini untuk melayani kalian. Makanya aku kalau, sorry to say ya, bukan sombong aku ya. Aku pernah bilang begini, apa tas Louis Vuitton ini? Ini cuman merek. Mau KW, mau enggak, mau betul kek, ini asli ya. Nggak ada dibawa mati. Kenapa takut meninggalkan tas Louis Vuitton ini sama jaket harga 2 juta ini? Nggak perlu takut. Kenapa? Karena kita bakalan mati cuman bawa kapan doang. Nggak ada ceritanya kita umat Islam itu harus takut. Tapi kalaupun seandainya kita takut, itu manusiawi kayak Yesus yang ketakutan. Yesus saja Tuhan ketakutan kok. Justru Yesus ketika ketakutan dikuatkan dia sama malaikat. Takut Yesus, dalilnya ada. Nih, itu bukan pamer. Barang siapa yang berkata jujur itu bukan pamer. Pamer itu mengatakan sesuatu yang gak kau miliki. Punya orang kau klaim. Keselamatan dari bangsa Yahudi. Kau klaim pula keselamatan dari bangsa kau. Kau bukan bangsa Yahudi. Ini memamer-mamerkan keselamatan dari bani orang gitu loh. Nggak tahu malu kadang-kadang ya. Jadi Yesus itu memang pernah ketakutan saudara. Jangan takut untuk rasa takut ya. Tapi jangan kayak anak Batak juga lah. Songong kali gayanya. Anak orang Batak itu ketika dilahirkan rasa takutnya sudah ditanam di Danau Toba. Ketika digeruduk,
Kawan-kawan, kawan-kawan, aku digeruduk orang Islam. Datang ya kawan-kawannya. Tolong dulu ngomongnya gitu. Tolong dulu. Tolong dulu kawan-kawan, datanglah ke sini kawan-kawan, digeruduk orang Islam aku. Ingat di Islam, kalau seandainya kalian berani berjihad, pikul salib, tanggung. Ya, biarkanlah cawan itu berlalu daripada kalian, biarkan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Kalau memang kita layak untuk dihukum di dunia, Allah kan ada dalilnya. Nih, umat Islam kalau berpegang teguh kepada ajaran Islam, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan khawatir dalam diri mereka. Kenapa begitu? Karena mereka percaya yang pasti itu hanya kematian. Ya, jodohku memang belum pasti, yang pasti hanya kematian. Walaupun aku punya rencana nikah bulan Januari, belum tentu terlaksana. Kenapa? Yang pasti hanya kematian. Nah, ini kita lihat nih ya. Kalau Allah itu mau menghukum di dunia, itu urusannya terpulang kepada Allah, ya. Terpulang kepada Allah, ya. Nih. Nah, tengok nih, ini pegangan kami nih. Ini pegangan kami umat Islam, ya. Gak ada rasa takut. Kami gak sok-sok akrab dengan Tuhan, ngaku-ngaku anak Tuhan, ya. Kami tidak sok-sok akrab dengan Tuhan, mengaku-ngaku bahwa kami dimasuki Tuhan tubuhnya. Maka setiap pembicaraan yang keluar dari mulut kami adalah pengajaran Tuhan kami yang berupa roh. Maka setiap yang kami ucapkan itu adalah ucapan yang benar. Gak ada kayak gitu umat Islam. Cebi di mute dulu, udahlah mengganggu, gak ada guna pula si Cebi inilah. Di mute dulu Cebi. Nah, tapi kalau di Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, apalagi mencuri keledai, ya, minta-minta nggak boleh, ya, mencuri keledai nggak boleh, apalagi keledai itu udahlah jelek mukanya, suaranya pun paling jelek, katanya, tidak berzina dan tidak membantu orang berzina. Orang berzina harus dihukum, malah dibiarkan bebas gitu aja. Nggak boleh. Rasulullah SAW berkata, andai Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Anaknya Umar Ibn Khattab dihukum sampai meninggal. Tapi kalau ada orang yang ngaku siapa berzina dia harus mati, tiba-tiba melepaskan orang berzina, ini nggak konsisten ini orang nih. Harus berpikir ulang nih kalau jadi pemimpin, ya. Nggak jelas kau bang. Kau bilang tadi kalau seandainya dia berzina kau hukum. Tiba-tiba kalau ada orang berzina nggak kau hukum. Nggak jelas kau bang. Bang, yang jelas kau bang. Tidak membun-bun anak-anak. Ini nih. Dalam Islam nggak boleh membun-bun anak-anak. Beda dengan ada dulu pernah ceritanya sejarahnya. Ada tuan yang sengaja membun-bun anak-anak gara-gara menyelamatkan bapaknya yang berzina. Siapa namanya? Itu kalau nggak salah namanya Daud dalam kitabnya orang Kristen tuh. Anak hasil perzinaannya dibun-bun sama tuan. Nggak boleh di Islam. Tidak membun-bun anak-anak. Kalian, anak kita aja nggak boleh dibun-bun, apalagi anak orang. Tapi di kitabnya orang Kristen memang ada tertulis, ketika Daud menjinai istri orang, yang dibun-bun adalah anak itu. Ya agak lain memang. Kalau aku dalam pandanganku ini nggak pasti, bukan Tuhan nih. Pasti ini orang yang menambah-nambah ini. Tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki. Jadi berbohong itu nggak boleh. Kecuali dalam 3 hal. Menyelamatkan bapakmu dan mamamu, menyelamatkan dirimu, ya. Seperti itu. Isi Julius langsung chat nih, fokus dulu, kata emang gak jelas Julius nih. Jangan malah perbandingan agama, katanya. Ih kau parah kau Jul. Ih yaudahlah. Jadi teman-teman kalau mau berapologet, ya, hati-hati juga diksi kalian. Pertama, berilmulah sebelum bicara. Yang kedua, tanggung konsekuensi kalau kena pasal karet. Yang ketiga, ya tahu diri lah. Masa kalian mau membahas perbandingan agama di mayoritasnya Kristen? RT RW-nya mana suka kayak gitu. Ditangkoi lah nanti. Yang ketiga, jangan monolog. Ya, jangan monolog. Ya, ini bukan monolog. Ini namanya menelog. Ya, maksudnya jangan monolog untuk mentafsir kitab orang. Tidak boleh mentafsirkan kitab orang. Kita itu masuk ke dalam ranah penistaan agama. Yang boleh itu bertanya aja. Boleh. Seperti itu. Lanjut Jul. Aduh, kena peringatan, aku turun dulu Jul. Bentar. Nah, jadi inilah konsekuensi dari berapologet seperti yang Uni bilang. Dan Uni Rifa ini salah satu apologet yang saya salut ya. Walaupun ya, kalian lihat kelakuannya, tetapi harus saya akui Uni Rifa itu bisa dibilang ya salah satu apologet yang paling siap teman-teman dengan segala konsekuensinya.
Coba kalian lihat, dia mau dilaporkan, mau apapun, ya dia siap gitu. Karena kenapa? Dia sudah ya mewakafkan hidupnya dalam jalur perjuangan ini. Apapun yang terjadi sama dirinya, dia sudah siap. Inilah yang teman-teman harus tanamkan dulu. Kalian siap nggak? Jangan siap cuma di mulut. Ini kita harus jujur-jujuran, teman-teman. Banyak orang, ya, siap, ya kita akan lawan, kita akan lawan. Begitu harapannya tidak sesuai, mundur dia, teman-teman. Dan kalau bagi saya sih itu penyaringan ya, hal yang lumrah terjadi. Dulu banyak teman-teman bermunculan orang-orang yang mau mengatakan berjihad gitu. Tapi begitu seiring waktu, ya dia melihat sesuatu yang mungkin tidak sesuai ekspektasi dia, mundur gitu. Ya, begitu ada kayak seperti inilah, nanti ada yang mundur gitu kan. Padahal inilah resiko yang sudah kita tahu dari awal. Ya, akses live multigas Anda dibatasi, guys. Aduh. Wah. Anda tidak akan dapat melanjutkan live tamu. Aduh, baru live sehari udah kena pelanggaran sampai tanggal 25. Aduh. Sampai tanggal 25, guys. Ya, baru juga live sehari. Aduh. Aduh, guys. Aduh, baru juga live sehari. Aku gak punya akun lain. Akunku yang gede udah hilang. Ini akun baru, teman-teman. Akun baru. Rungkat kok, Jul? Nggak tahu sih, Cebi, bukan aku kan. Oh iya, lupa saya. Udah muncul lagi dia. Aduh. Ke-mute nih, nggak ada ininya. Ya, teman-teman, kita lanjut di room ini ya, karena tadi ada sedikit kendala teknis di roomnya Cebi. Ya, silakan Uni, mungkin ada tambahan ya mengenai bagaimana sih kita menyikapi hal ini ya, dan juga apa nasihat dari Uni Rifa buat teman-teman yang mungkin baru mulai berapologet atau lagi kepikiran, wah saya harus turun nih ke lapangan gara-gara banyak sekali polikardus yang ya seperti biasa menghujat dan sebagainya. Bang J nggak bisa naik gara-gara memang nggak bisa dijambak dan ya silakan Uni. Ya jadi memang seperti gini loh ya. Kalau kita itu berada di jalan yang benar tapi masih keserempet, ya itu memang harus begitu. Maksudnya gini, kalau gue misalnya kemarin waktu di penyidikan ya, kan dipanggil tuh sama polisi, dibuka lah perkara kan, gelar perkara, ditanya. Mereka bertanya sesuai yang ya inikah Anda yang bicara? Oh betul itu saya. Bukan gelar itu di BAP Uni. BAP kalau gelar perkara itu apa lagi? Gelar perkara itu dari pihak kepolisian di internal mereka menggelar. Di situ disaksikan Irwasum, Wasidik, semua perangkat-perangkat kepolisian untuk memastikan. Jadi istilahnya mereka nanti menentukan sikap. Ini kasus ini naik atau tidak. Itu gelar. Gitu. Nggak tahu lah. Ya pokoknya gitulah yang kuhadapi kemarin. Aku pernah dipanggil ya aku datang. Nah kenapa aku harus datang? Ya karena aku mencintai negara ini gitu loh. Justru aku buka Komal
Satu, tujuannya untuk menjawab. Makanya kan ketika aku buka koma selalu aku ulangi. Yang awam bertanya saja, yang berilmu silakan bicara. Nah, tetapi aku bukan Kristen yang diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Bahkan agamaku membenarkan kalau kau diperangi, kau boleh memerangi lagi. Kalau akidahku diperangi, aku perangi balik. Dengan cara apa? Dengan perang argumentasi. Maka metode dalam dialektika yang diizinkan dalam dunia akademisi itu adalah mirroring. Menggunakan cara berpikir orang lain untuk mempertanyakan kepadanya konsistensi mereka ketika berhujah. Itu hal yang boleh. Kalau kalian tidak kuasai itu ya repot juga. Karena ketika kalian ditanya apa alasan kalian, main serea kalian akan dilihat. Kita bukan koruptor, kita bukan pembenci. Buktinya, saya tidak ada urusan dengan agama Kristen. Yang saya punya urusan adalah dengan oknum-oknum atau orang Kristennya. Yang mana mereka adalah orang-orang yang ketika tajam pisaunya mempertanyakan agama kita, tapi ketika ditanya balik mencret. Ketika dipaparkan bagaimana sudut pandangnya terhadap agama kita pakai cara berpikir mereka, nangis. Saya kenapa nggak takut? Karena saya ini apapun yang saya lakukan ada alasannya. Waktu channelku tidak dimonetes selama setahun, aku tetap live kan, karena aku nggak peduli mau monetes kok mau enggak. Karena aku nggak cari makan dari situ. Buktinya aku masih hidup, sehat, tanpa ada channel YouTube. Kalau si anak Batak contoh, kenapa memang dia bisa dikatakan sebagai orang yang punya indikasi untuk memecah belah? Karena ada uang. Kalau aku sorry tuh aku bilang, adanya YouTube, gak ada YouTube, adanya orang yang bantu, tetap aku percaya Allah itu sudah backup kehidupanku gitu loh. Jadi kalau memang niat kita itu sudah diluruskan, tapi masih kita kesenggol, pegang surah Al-Baqarah ayat 286. Dulu pernah kisah ketika Rasulullah didatangi oleh sahabat. Ya Rasul, sahabat-sahabat dihina, dipijak seperti Bilal bin Rabah yang diletakkan batu di atas dadanya. Tapi dia hanya mengatakan kalam Allah, Allah, Allah. Dan memang jujur aku gak akan sanggup begitu. Tentu Allah lebih tahu bahwa aku gak akan sanggup begitu. Maka tentulah Allah tidak memberikan ujian berlebihan kepadaku. Gak ada ceritanya itu jangan melawan orang yang jahat jangan melawan orang jahat kepadamu. Allah ku nggak bilang begitu. Allah ku bilang tidak terlarang bagimu berbuat baik kepada orang lain. Tapi Allah ku juga ajarkan bahwa kalau kalian diperangi, boleh kalian perangi balik. Bahkan kami boleh berbuat baik kepada orang yang tidak tidak mengganggu gugat kami dalam akidah. Dan itu pun batasannya adalah boleh, bukan wajib. Artinya kalau aku nggak berbuat baik kepada Oten, nggak berdosaku. Karena kebaikan itu adalah pilihan dari hidupku. Ginilah detailnya Islam mengatur bagaimana cara bersikap dalam Islam. Bahkan sejalan dengan dunia filsafat dan ilmu pengetahuan kok. Kaidah filsafat kata toleransi apa maknanya? Gak ada istilahnya toleransi itu kau masuk ke gereja kau ikut nyanyi-nyanyi haleluya, gak ada. Itu dari kata tolerir. Kau membiarkan orang lain. Ada aku ganggu kalian beribadah. Ada ketika kalian menginjili minta-minta setoran atau kolekte ku ganggu. Tapi aku akan datang ke komal kalian karena kalian senggol agamaku. Contoh kayak kemarin tuh. Salah satu namanya Pastor Matetes. Dia buat di situ. Allah adalah Yesus. Allah Yesus katanya. Ku minta pertanggungjawaban. Itu hakku sebagai penyembah dari nama Tuhan. Nama Tuhannya bernama Allah. Secara ilmiah diakui. Nah, tapi ketika kalian naik-naik cuman mempertanyakan agama orang, ditanya kapasitas kalian, nggak tahu. Kalian ketika kalian umat Islam, mohon maaf dengan sangat, di Islam saja sebelum bicara berilmu dulu. Nggak ada ceritanya kalian banyak bicara. Orang-orang jahil nggak diizinkan banyak bicara. Ya, karena justru mendosa kami. Ya, takutnya pertama kalau bukan hanya menyesatkan, kedua nanti merugikan diri sendiri, kemudian bawa orang gitu loh. Gitu kan? Jadi kalau seandainya kita bicara berilmu dulu, dan kita akan terlihat kok apakah kita betul-betul orang membenci atau tidak. Waktu akan memperlihatkan kita. Lah, kalian kan bisa lihat siapa aku. Kalian bisa lihat Uniriva MOW. Main teriak aku ketika berdebat itu ngapain? Kalau model konter ya memang aku ngonter. Aku konter balik. betul.
Dan Kalau hubungan aku buka sama edukasi, orang buka Kristen juga edukasi. nggak ada masalah ya. Sama Oh, teman-teman nggak ada. Kristen kita bisa ngobrol, kita Lah, bisa ketemu, bisa buktinya, makan. buktinya kau lihat kemarin masuk Komal Kak Mary ada aku bahas agamanya. Masuk Komal Kak Hana ada aku bahas agamanya. PK dengan Kak Ito itu ada aku bahas agamanya. Karena aku sedang tidak ada kepentingan untuk diskusi. Kenapa aku diskusi? Karena mereka memulai untuk membuka diskusi. Aku mengajak menantang mereka. Hadapi aku, berani nggak? Kayak tema nih, Tuhan Mokondo. Kenapa aku buat tema itu? Ini terinspirasi dari lagu yang dibuat oleh apologet Kristen bernama Mata Pisau alias Robert P. King. Lagu Nabi Mukondo mengingatkanku seorang nabi yang punya kekuatan 100% Tuhan ternyata nggak pernah kerja setelah aku selidiki. Itu salah satu model counterku. Contoh ketika Edis mengatakan nabiku Raja Sek, ternyata yang raja di atas segala raja adalah Tuhannya. Jadi kalau aku membandingkan, entah kenapa memang kalian selalu babak belur. Bukan karena aku pintar, karena memang aku berada di kebenaran. Karena Islam itu adalah agama benar. Dan aku bisa mempertanggungjawabkannya. Aku bilang Islam itu agama benar bukan karena aku agama Islam, tapi karena aku bisa membuktikannya. Dulu nggak berani aku bilang Islam agama benar, Islam agama benar. Karena aku nggak berani. Kenapa? Karena aku belum bisa membuktikannya. Sekarang berani aku. Siapa kalian? Nah, ngaku kalian sini. Ateis, agnostik, Hindu, Buddha, kejawen. Ayo kita bandingkan. Mana agama benar? Bukan agama paling benar ya. Mana agama benar? Definisi apa yang mau kalian pakai? Definisi teori kebenaran. Ayo angkat. 9 teori kebenaran. Bisa aku buktikan agamaku. Teori apa yang mau kalian pakai? Epistemologis dalam dunia filsafat umum. Ayo. Dalam definisi kebenaran secara apa? Teologi. Ayo. Secara esensi. Ayo. Ku bahas semuanya. Duduk kalian. Ya. Duduk kalian sama aku. Apa yang mau kalian bahas? Kenapa aku berani? Aku udah belajar. Aku baca. Ku baca buku ini. Ku baca ini semuanya ini. Aku baca ini. Nih. Ini. Negara ini mengajarkan kita untuk memerangi kebotolan. Aku ikut program pemerintah. Menampar-nampar orang yang mempertahankan kebotolan dan mengajarkan kebotolan di ruang publik. Selalu debatku kalau kalian cross check itu bukan karena mereka meyakini hantu blau jadi Tuhan. Bukan. Kalau nggak mereka rusak KBBI, kalau nggak mereka pelintir kitabnya, kalau nggak mereka sumpalkan perkataan mereka ke dalam mulut Tuhannya. Itu yang ku debat. Tapi kalau jujur mana ada ku debat. Riva, iya Oten, aku percaya kepada Tuhanku. Nggak apa-apa Ten. Tuhanmu manusia Ten. Bukan, tapi dia Tuhan. Kan kurang ajar itu. Di kitab kau tertulis aku manusia katanya. Kalian pula bilang dia bukan manusia. Contoh kayak pendeta kemarin. Keluar tandukku. Ketika di dalam kitabnya Yesus berkata, aku tidak berhak memberikan tempat duduk di sampingku. Tiba-tiba pendeta bilang, Yesus berhak. Mana yang mau dibenarkan itu? Siapa yang berdusta di antara kalian berdua? Tidak mungkin pada saat bersamaan tidak berhak menjadi berhak. Tidak mungkin segitiga itu pada saat bersamaan adalah lingkaran. Kan merusak peradaban namanya itu. Itu marah aku itu. Marah Uni. Ya, sama aku mau nanya Uni. Jadi apapun resikonya Uni siap ya. Walaupun harus menjalani hukuman yang kalau kita lihat orang sebelah itu kan apa ya? Mereka tuh dikatakan harus siap pikul salib. Tapi begitu kena hukum, ya langsung wah paling menderita, di mana keadilan, gitu kan? Kalau Uni nggak akan cemen seperti itu atau akan cemen seperti itu? Jul, kau tengoklah ya, berapa orang yang memfasilitasi aku untuk ke luar negeri? Tahu kau kan? Ya. Masalah uang gampang lah ya. Bagi mereka tuh hal kecil kalau untuk membiayai aku ke luar negeri. Kau tahulah kan malaikat-malaikat yang berada di sampingku kan? Kenapa aku belum memilih untuk pergi ke luar negeri? Karena memang kalau kita nggak Edis. Bukan. Gini Julia, kalau memang kita mengaku bahwa yang kita sampaikan ini karena Allah. Kalau kita itu takut, dalam artian takut bukan manusiawi ya, kayak nggak mau mempertanggungjawabkan itu, ya berarti kita berbohong selama ini, bukan karena Allah tapi karena kita sendiri. Jadi aku mau selesaikan dulu ini. Bahkan aku udah bilang juga, biar ku selesaikan dulu kasusku. Nanti kalau sudah clear semua, baru aku lanjut S2 aku di luar. Kasus apa?
Lah, apa nih Chris? Ya, Uni salah satu orang yang dilaporin ya tahun lalu dan sampai sekarang belum selesai. Jangankan Uni Rifa yang setahun, saya saja yang sudah 3 tahun, mau jalan 4 tahun, tidak selesai-selesai. Luar biasa sekali. Ya, Oh, jadi orang seperti dia punya kasus sih. apa lagi nih? Apa ini? Orang Kamu Kristen tuh bilang kalau tadi. ngomong, aku bilang gini ya, orang Kristen tuh kalau ngomong di sini pertama, Udah, periksa jangan nilai telinga ke berdasarkan THT dulu. pikiranmu. Ya masa aku menilai pakai pikiran Tuhan kau, ada-ada aja kau deh, Eten. Ini loh ya. Kan, yang dibilang ini kan Bentar, kebenaran. bentar, Uni Jul. Rifa Ini anak-anak dilaporkan bunda. itu fakta. Ya, Enggak, dilaporkan Bunda itu bilang fakta. dulu. Bunda bilang dulu ya. Anak-anak Bunda Kristen kalau naik ke Komar Islam itu minimal ke THT dulu ya, Nak. Yang kedua belajar KBBI dulu. Yang ketiga baru bawa Roh Kudus pneuma dalam dirinya. Kalau nggak kayak gitu tuh, ngomong apa kalian. Kami ngomong ayam, kalian bicara bebek. Ayolah, sekali-sekali jadi orang normal nggak apa-apa kan? Jangan mentang-mentang aku ngaku anak Tuhan tapi menggila di Komar Islam ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau yang Kau kita tahu nggak ngomong, kemarin ada perempuan yang berbohong mengaku Islam? banyak Kau lah tahu? kalau itu. Enggak, Tahu ini yang- ketahuan banget kemarin. Dia ngaku Islam dan ternyata nih aku keciduk dia. Di fotonya ada tanda salib nih. Di ininya ada tanda salib. Di rumahnya ada tanda salib. Emang panipu biasa, mereka itu ya. Kalau yang begituan kan kita udah biasa lah ya. Segala cara mereka lakukan dan yang kita bingung itu apa mereka nggak merasa bersalah dengan Tuhan mereka gitu. Bahkan banyak yang Enggak, tunggu teman-teman dulu. ya, Kan mereka kalau berbohong emang dihukum. pura-pura syahadat. Ya, pura-pura syahadat untuk menghancurkan Islam dari dalam, untuk menghancurkan nama mualaf. Banyak sekarang. Banyak teman-teman. Saya juga bingung gitu. Bukankah mereka melakukan hal seperti itu? Sebenarnya yang mereka nistakan itu Tuhan mereka. Ya. Coba kalian Aku tunjukkan pikirkan ya. bukti dulu, Cek Jul. Ini bukti nyata ya. Ini bukti nyata kalau ada orang ngaku Islam. Aku debat di roomnya si pastor kemarin. Ternyata oteng, Jul. Nih, Jul. Oh, tengok, Jul. Tuh, Jul. Salibnya, Jul. Nampak kan, Jul? Ntar, Jul. Ya. Ulang nih ya. Ulang ya. Aduh, tunggu ntar. Nampak tadi, udah nampak. Ya, Tuh. Nampak. Betina ini ngaku-ngaku Islam padahal oteng. Ternyata dia bikin pula status di ininya. Aku punya videonya nih yang banyak. Kau tengok ya. Nih, ini salib juga nih di jamnya nih. Ini salib nih. Ini salib. Dia keluar dari kamar. Pertama ada 3 salib yang kutemukan. Pertama dia keluar dari kamarnya dulu kan. Nih. Allah katanya kan. Mana ada orang Islam bilang Allah. Allah. Ajaran bunglon ini. Berdusta dalam segala hal. Tengok ya, dia keluar dari asrama, kayak asrama ini. Pertama jamnya itu ada salibnya. Ada 3 salib. Tengok Jul pelan-pelan ya Jul ya. Perhatikan ya Jul ya. Nih. Nih 1, bentar. Nih keluar dari kamar kan. Nih salib di jam. Kedua nih 3 2. Ketiga ini nih. Digere di mana ini perempuan betina ini? mungkin mereka pelatihan seminari itu. Seminari kayaknya ya. Seminari. Kayak ini ya. Ini Ya, kita pelatihan. angkat lah Jul ya. Ya boleh. Nah, ini Kirim Jul video tuh. lebih banyak. Iya, ini bahaya ini Jul kalau kayak gini Jul, ngaku-ngaku Islam di komal-komal gitu loh Jul. Jadi Tahu-tahu kemarin aku- misionaris. Aku ketemu dengan mantan ketua penginjil ya. Jadi memang banyak dari mereka itu yang memang dilatih itu untuk bisa punya penampilan muslim ya, minimal juga bisa surah pendek, beberapa ayat dan Al-Fatihah supaya meyakinkan. Dan banyak yang juga itu ditaruh-taruh di daerah-daerah muslim, bahkan ada yang sampai disusupkan di pesantren untuk merusak akidah santri-santri dari dalam gitu. Jadi santri-santri diajakin, ya kita ngapain ya sholat gitu kan? Ya, apakah ini benar gitu kan? Masa Tuhan butuh disembah seperti ini? Harusnya Tuhan yang benar kan? Setiap saat kita mau nyembah bisa dong. Kenapa harus dibatasi jamnya bla bla bla? Jadi dia melemahkan akidah santri-santri itu dari dalam. Dan itu banyak teman-teman. Ya, banyak kita dapati. Dan sekali lagi itulah yang jadi fokus utama saya terutama di 2025. Ya, alhamdulillah juga sih. Jadi kalau teman-teman yang ngikuti channel saya ya, kalian bisa lihat. Saya itu awal mulanya mulai dari debat, betul nggak?
channel Hidayah Mualaf Channel itu kan saya buat untuk debat, ya. Disita oleh pihak kepolisian, terus saya juga diproses, ya, dipanggil, wah capek lah, ya. Bahkan luar biasa, setahun bisa 6 kali saya dipanggil waktu itu. Terus sampai sekarang belum kembali. Waktu itu saya pikir mungkin Allah mau taruh saya di medan perjuangan yang lain, apalagi saya lihat teman-teman yang apologet udah banyak. Ya udah, saya waktu itu sama Alayubi, sama Aki Bamtri, kita putuskan, kita biarkanlah teman-teman yang lain yang berdebat, kita ambil ranah yang orang lain nggak kerjain, yaitu pemberitaan sama reaksi. Ya, waktu itu aku, Alayubi, sama Bamtri, bertiga kami mengalah, ya, kita buat channel reaksi. Alhamdulillah naik kencang. Ya. Dan saya rasa teman-teman sebagian tahu lah, ya, naik kencang, alhamdulillah, banyak sekali dari hasil reaksi kita yang membuat orang tersadarkan dan membuat Polikardus sebagian masuk penjara, ya, contohnya Yusuf Manubulu dan sebagian, ya. Jadi kita cukup senang dengan hal tersebut, tetapi 3 bulan yang lalu Allah matikan channel saya. Bayangkan, ya, channel saya mati bukan karena konten berulang atau apapun. Karena waktu itu ada statement dari Ustadz Wafi yang mendukung saudara kita yang di Palestina yang dianggap sebagai mendukung organisasi terlarang. Ya, langsung kena pelanggaran besar dan tidak bisa dipulihkan. Saya sampai bingung gitu, ya Allah, ini apa yang salah gitu kan? Kok bisa gitu? Ya kan kita bertanda tanya sama Allah. Dan waktu itu saya putuskan saya buat 2 channel pengganti. Satu Jadid HMC sebagai channel reaksi penggantinya, dan satu lagi Hidayah Mualaf Center khusus untuk kesaksian mualaf. Secara matematika dan pikiran kita, tentu saja yang paling cepat besar Jadid HMC. Karena kan channel saya mati, otomatis penonton saya pasti akan pindah ke Jadid HMC yang baru. Betul nggak? Penonton saya itu penonton yang suka reaksi dan pemberitaan. Itu bukan orang yang suka nonton debat, ya. Jadi setengah penonton saya tuh nggak kenal Unirifa malah, ya, nggak kenal Bang Suma, nggak kenal Kores. Mereka taunya pemberitaan dan reaksi. Ada sebagian malah sudah tidak mau nonton debat, udah pensiun gitu, ya, udah pensiun nonton debat. Oke, seharusnya mereka tinggal pindah ke nonton di channel yang baru. Tapi entah kenapa 1 bulan awal channel tersebut kok lambat sekali gitu, lambat sekali. Saya sampai bingung, ya Allah, kok kayak gini gitu. Padahal seharusnya kan penontonnya tinggal pindah kan. Namanya channelnya udah ganti dan saya umumkan juga. Tapi Allah malah naikkan channel saya yang kesaksian mualaf. Yang kesaksian mualaf, alhamdulillah naiknya kencang sekali. Kencang sekali teman-teman. Bahkan kalau hari ini sudah ngalahin channel Jadid HMC. Kan begitu. Di situ saya bertanda tanya, Allah ini mau naruh saya di mana? Ya. Dari debat berubah jadi reaksi, sekarang berubah jadi kesaksian mualaf dan turun ke lapangan. Kemarin saya ke Semarang melihat sekolah mualaf yang ada di Semarang, ya. Dan saya senang sekali bagaimana ternyata sekarang itu banyak tempat-tempat, ya, di mana mualaf bisa belajar. Karena ternyata banyak mualaf itu nggak belajar Islam bukan karena nggak mau belajar, tapi karena malu. Dia ikut pergi kajian, pengajian, ya, dia nggak nyambung karena nggak ngerti kan. Baru mualaf nggak ngerti. Tapi di sekolah mualaf itu mereka diajari dari awal. Kalau dia belajar ke TPQ malu. Masa udah tua 50, 60 tahun, 40 tahun belajar sama anak-anak SD gitu kan, dia malu. Ya. Begitu ada sekolah mualaf yang di situ juga sama-sama udah tua gitu kan, nah, mereka senang. Itulah saya pikir, wah luar biasa nih programnya. Dan saya senangnya gini, saya dikasih kesempatan sama Allah untuk melihat dunia yang berbeda. Ya. Melihat dunia yang berbeda di mana orang-orang ini juga nggak ngerti dunia debat gitu. Kalau dunia reaksi sama pemberitaan biasa 50-50, setengahnya masih tahu. Tapi yang dunia saya masuki sekarang 90%, ya, itu nggak kenal dunia debat. Saya bilang Unirifa, saya bilang Bang Zuma, nggak ada yang kenal satupun. Nggak ada yang kenal gitu. Jadi ini dunia yang berbeda dan saya bersyukur sama Allah saya dikasih kesempatan untuk masuk ke dunia ini. Ya, walaupun lebih capek gitu, harus turun ke lapangan. Dan bulan depan saya harus ke Malang lagi, ya. Bulan ini kan saya baru pulang, ya. Belum 1 minggu saya pulang. Ya, kemarin hari Minggu saya balik dari Semarang. Dan bulan depan, ya, karena ada milad api, diundur sampai akhir bulan, saya harus berangkat lagi ke Malang, ke salah satu desanya, ya, Sumber Mancing, sumber apa namanya, pokoknya Sumber Gancing atau apalah, yang dekat laut juga dia. Paling bawahnya Malang Selatan, itu Islam minoritas dan ada masjid yang dilarang pembangunan. Itu kita mau liput. Ada masjid yang dilarang pembangunannya. Sekaligus kita akan kunjungi sekolah mualaf yang ada di Kota Malang.
dan kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman. Ya, termasuk kemarin di Semarang, kita bantu liput, kita bantu perkenalkan kepada penonton. Alhamdulillah mulai ada tuh orang-orang yang tergerak untuk membantu, ya, membantu sekolah mualaf tersebut. Kayak ini kita lagi mau belikan karpet lagi. Kemarin kita sudah belikan kipas angin dan beras gitu kan. Ya, namanya sumber mancing. Ya, pokoknya sumber mancing lah gitu namanya. Ya, jadi kita akan turun ke lapangan terus untuk melakukan hal itu, dan alhamdulillah saya senang gitu. Jadi saya bisa bangga gitu. Saya bisa bangga, bahkan saya ngomong sama Unirifa, satu-satunya apologet Islam yang khatam 3 segmen cuman saya. Yang khatam 3 segmen. Saya pernah di dunia debat, pernah di dunia reaksi, dan saya pernah di dunia yang di lapangan gitu. Yang notabene nggak semua teman-teman itu dapat kesempatan untuk menjajal ketiga segmen ini gitu kan. Dan nanti insya Allah tahun depan udah mulai di lapangan aku. Dan Unirifa saya ajak kemarin ya. Saya bilang, Uni, udah saatnya kita turun-turun ke lapangan ya, membagi ilmu. Tujuannya apa? Di bawah itu teman-teman, banyak sekali misionaris bergentayangan. Dan yang paling miris tahu nggak Unirifa? Banyak penonton yang udah nonton 3 tahun, 4 tahun dunia debat ini, harusnya kan mereka sudah bisa mengcounter misionaris. Bahkan kalau dibilang secara kemampuan mungkin dia sudah bisa hadapi pendeta seharusnya. Mereka kalau WA sama saya, Kojul, ternyata Yesus tuh gini-gini ya, ini ayatnya kan. Mereka bisa tampilkan ya. Ayatnya gini-gini. Tapi begitu ketemu misionaris, tahu nggak yang dia lakuin apa, Uni? Apa? Diusir pakai sapu. Itu jadi kenapa hawa nafsu lebih mendahului daripada ini. Makanya aku bilang, reaktif mereka melihat Edis. Iya. Jadi aku bilang, aku langsung marahin ibu itu. Bu, ibu nonton debat udah berapa lama? 4 tahun. Terus misionarisnya ibu apain? Ya saya usir lah Kojul. Masa datang ke kampung kita nawar-nawari agama? Lah, kenapa diusir pakai sapu, Bu? Harusnya tunjukkan adab Islam. Ajak dia ke rumah, kasih dia teh, kasih dia kopi, kasih dia makanan, ajak dia diskusi. Tunjukkan kepada dia ajaran yang benar. Harusnya seperti itu. Itu baru alumni dari penonton dunia debat. Ya. Oh gitu ya Kojul, tapi orangnya nyebelin gitu. Ya, saya bilang, saya berharap ya, dengan kita edukasi teman-teman, kita berharap ya, di setiap daerah di Indonesia ada orang-orang yang memang siap untuk menghadapi misionaris-misionaris ini. Alangkah kerennya, ya, alangkah kerennya kalau ada penonton-penonton kita yang kirimin video ke saya, Kojul, ada misionaris datang, terus saya injili balik, ini videonya. Oh kan enak, kita angkatnya juga bangga kan? Iya. Ada videonya kita angkat dengan rasa bangga, inilah orang-orang dari hasil nonton dunia debat. Seperti itu. Silakan Uni. Nih, aku mau kasih contoh ya. Sorry itu saya. Nih. Memang kamu pengasuhnya saya itu, pengikut saya. Kalau kau umat kita huruf seperti kau, usikat kau. Kurang ajar ngomongnya itu. Kau jangan usah ngancam-ngancam saya, buta huruf. Kismin, usikat kau. Jangan kau ngancam-ngancam saya di sini. Kau hanya modal-modal kayak gini, tua tapi bodoh, makanya kau kayak gini. Hidup kau itu tua tapi bodoh. merasa sok berani menentang umat Islam. Loh, kenapa? Lihat, saya sudah lihat ini. Loh, saya sudah bilang, saya tinggal di Tangerang pun saya aman-aman saja karena saya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sherlock, kamu tempatnya di mana? Ya udah, kau yang Sherlock, ku cari kau. Namamu siapa? Oh, kurang ajar kamu, bangsat kamu. Muhammad siapa? Nih ya. Ini adalah tipikal orang Islam yang ketika melihat dogi menggonggong, ikut menggonggong. Ini yang membuat terkadang ketika kalian terbawa hawa nafsu, kalian tidak berilmu. Kecuali kalian kayak aku nggak sombong. Aku sekeluar tandu aku pun aku ngerti dengan apa yang aku ucapkan. Bukan aku sombong loh, karena aku udah terlatih gitu loh. Aku udah 6 tahun terbiasa. Setinggi apapun emosiku melihat mendengarkan nabiku dihujat, aku tidak kehilangan esensi ucapanku. Mampu nggak kalian begitu? Contoh, gini, kalau Robert itu memang jangan ditanggapi. Kalau udah yang menghujat, iya, udah turun aja gitu. Enggak, maksudnya gini, nggak apa-apa Jul. Kalau mampu bertarung Jul. Tapi udahlah kemudian cuman ngancam-ngancam. Ngapain?
Ya, jangan Nah, jangan. kalau aku- jangan pernah kalau main aku- fisik ancaman teman-teman. Makanya kalau aku beda. Aku naik ke tempat Edis. Kau tengok kan aku tempat Edis. Apa yang dia bawa? Muhammad Raja Sek katanya kan. Oke, nggak apa-apa. Nabi Muhammad dikatakan Raja Sek gara-gara memiliki kekuatan 30 pria. Aku nggak perlu membantah. Cukup kutanya balik. Kalau nabiku dikatakan Raja Sek gara-gara memiliki kekuatan 30 pria, apa kabar dengan Tuhan yang memiliki kekuatan 100% Tuhan? Barangnya lebih kuat mana? Itu yang membuat aku di-kick di Komal Edis. Nggak Setuju. perlu aku merendahkan nabiku, merendahkan Tuhan orang lain. Cukup kutanyakan cara berpikirnya. Nah, sama kayak ini nih. Si Mata Pisau kan membuat lagu Nabinya Mokondo. Aku nggak perlu ketakutan, kemarahan, emosi. Enggak. Ayo mari kita kupas tuntas pakai dalil. Kalau nabiku dikatakan Mokondo, alasannya apa? Nabiku kecil